Oke, nah sebelum saya lanjut ke pembahasan mengenai 4 kesalahan dalam copywriting yang perlu Anda perhatikan dan perlu Anda hindari, saya akan sedikit review sebentar dari video-video sebelumnya bahwa salah satu teknik efektif bagaimana Anda bisa menjual lebih banyak dan lebih lebih baik adalah dengan menggunakan angle marketing di mana Anda menonjolkan sisi lain keunggulan dari produk Anda dengan cara apa? Dengan belajar ilmu persuasi, bagaimana mengetahui bagaimana pola manusia bertindak dan mengambil tindakan yaitu berdasarkan 3 pola, berdasarkan pain, ketakutan mereka, logic atau kelogisan, dan berdasarkan pleasure atau impian mereka. Nah, di pembahasan ini saya akan membahas tentang 4 kesalahan dalam copywriting. Ini saya salah ketik ya, jadi 4 kesalahan dalam kesalahan copywriting. Intinya ada 4 kesalahan yang sering sekali ditemukan dalam membuat copywriting. Yang pertama adalah terlalu fokus ke fitur bukan ke benefit. Nah, ini yang banyak sekali sering dilakukan oleh para marketer ya atau para penjual. Uh, Fitur itu contoh, saya ambil contoh lagi dari produk skincare deh, karena produk skincare ini produk yang mudah lah untuk diambil contoh dan saya rasa juga banyak jual. Mungkin teman-teman yang mendapatkan training ini adalah orang-orang yang salah satunya menjual produk skincare. Nah, fitur itu apa? Misalnya fitur kalau dalam produk skincare, fiturnya mudah digunakan. Kemudian hanya dengan 3 tahapan saja, misalnya hanya dengan membersihkan dengan cleansernya, kemudian lalu mengoles krimnya waktu malam, dan lalu setelah itu dibersihkan lagi. Nah, itu fitur namanya, teman-teman. Nah, kebanyakan penjual itu menjual ke fitur, fokusnya ke fitur bukan ke benefit. Nah, benefit itu sangat berbeda dengan fitur. Benefit itu apa? Apa manfaat atau apa yang akan dirasakan oleh customer Anda ketika menggunakan produk Anda. Sekali lagi ya, apa benefit? Benefit itu adalah apa yang bisa dirasakan secara langsung oleh customer Anda ketika menggunakan atau mengkonsumsi produk Anda. Nah, itu namanya benefit. Dari produk skincare, benefitnya apa? Misalnya, menggunakan skincare produk Anda akan membuat wajah lebih glowing, lebih terlihat lebih cerah, flek hitam hilang, dan membuat Anda semakin pede. Nah, itu benefit, teman-teman, bukan fitur ya. Kalau fitur itu cara menggunakannya, cara tahapan menggunakan produk skincare Anda, itu fitur. Tapi benefit itu adalah apa yang dirasakan saat itu juga ketika customer menggunakan atau mengkonsumsi produk Anda. Nah, tonjolkan benefit, jangan fitur. Oke. Nah, yang kedua, kesalahan kedua adalah tidak membuat alasan kenapa mereka harus membeli. Entah membeli sekarang, membeli dari Anda. Nah, Anda harus buat alasan di sales page atau di copywriting Anda tuh harus Anda membuat alasan. Alasan itu bisa bermacam cara, misalnya alasan keterbatasan atau umumnya bahasa marketernya disebut scarcity. Misalnya kalau Anda tidak beli sekarang maka stok menipis, stok hanya 50. Kalau Anda tidak beli sekarang maka Anda akan ketinggalan. Nah, itu namanya alasan, berikan alasan. Kalau Anda tidak membeli dari saya, Anda tidak bisa mendapatkan misalnya panduan untuk merawat wajah lebih cerah lagi. Nah, itu kan Anda bisa menawarkan produk Anda dibandul dengan produk lain, misalnya sebuah panduan berupa e-book atau video bagaimana cara menggunakan produk Anda atau bagaimana cara merawat wajah Anda secara alami. Itu kan bisa menjadi alasan kenapa si customer itu harus membeli dari Anda, membeli sekarang juga. Nah, itu kesalahan banyak di sales page itu tidak mencantumkan alasan kenapa customer itu harus membeli dari Anda dan membeli sekarang. Nah, yang ketiga, kesalahan ketiga adalah tidak adanya call to action. Nah, seperti yang saya jelaskan di video tentang apa itu copywriting dan tujuan copywriting adalah bahwa tujuan akhir atau in the end copywriting itu adalah bagaimana membuat pembaca mengambil particular action atau mengambil sebuah tindakan yang kita inginkan, apapun tindakannya, teman-teman. Makanya ketika dalam menulis copywriting, pastikan di akhirnya atau di tengah-tengah Anda mencantumkan atau membuat sebuah call to action, membuat ajakan, perintah untuk pembaca mengambil tindakan. Misalnya klik link, join, atau baca lebih lanjut. Kalau ingin baca lebih lanjut, silakan klik ini. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana cara suami bunda ogah poligami, silakan klik link ini, silakan baca selengkapnya di sini. Nah, itu namanya call to action, teman-teman. Nah, banyak sekali copywriting just copywriting aja, ditulis aja copywriting gitu aja tanpa adanya call to action, ajakan untuk melakukan tindakan kepada para pembaca.
Nah, itu harus Anda cantumkan. Ini banyak kesalahannya. Dan kesalahan yang terakhir adalah kelihatan banget jualannya. Nah, ini maksudnya adalah tujuan jualan itu kan jualan ya, kalau jualan pada umumnya ya, saya punya produk skincare A. Saya langsung pasarkan dengan jual produk skincare A, BPOM halal, sertifikat MUI, mengandung bahan ini. Kemudian cara pemakaian sangat mudah gini, wajah akan terlihat lebih glowing dalam waktu berapa lama gitu misalnya. Itu jualan teman-teman. Tapi kalau Anda dengan copywriting, dengan menggunakan angle marketing yang tepat, maka Anda tidak akan terlihat seperti jualan, jadi seperti menawarkan solusi. Nah, ini dia kuncinya yang selanjutnya. Jadi dengan menggunakan angle marketing, Anda tuh tidak terlihat seperti jualan, tapi menawarkan sebuah solusi. Solusi permasalahan mereka, solusi terhadap ketakutan mereka, solusi terhadap impian mereka. Karena kan kalau Anda mengambil copywriting atau angle marketing menggunakan pain misalnya, ketakutan mereka. Nah, dari ketakutan mereka, Anda bisa tawarkan solusinya dengan apa? Dengan produk Anda. Nah, itu tidak akan terlihat jualan. Karena bagi saya ketika jualan dropship itu sebenarnya kita prinsipnya ya, kalau mindset saya ya pribadi, mungkin teman-teman juga harusnya sama lah mindsetnya, bahwa kita tidak jualan produk teman-teman, tapi kita menawarkan menawarkan offer atau penawaran. Kita menawarkan solusi. Karena produk yang terbaik itu adalah apa? Produk yang problem solving. Nah, kita tahu produk kita menyelesaikan masalah. Nah, kita tawarkan penyelesaian masalah itu ke customer kita. Jadi kalau Anda menggunakan angle marketing yang tepat, menggunakan angle marketing yang efektif dengan cara menggunakan pain, logic atau pleasure, maka Anda akan terlihat tidak seperti jualan karena Anda menawarkan solusi. Oke, jadi itu ada 4 kesalahan fatal yang biasanya dilakukan oleh penjual atau marketer, khususnya dropshipper ya, dalam membuat copywriting. Yang pertama, terlalu fokus ke fitur bukan ke benefit, tidak membuat alasan kenapa mereka harus membeli, tidak adanya call to action, dan yang keempat adalah kelihatan banget jualannya. Oke, jadi ini adalah video terakhir dari modul pertama, semoga bisa bermanfaat, dan kita akan ketemu di modul berikutnya.